Nah, itu tadi nasi kan. Dah selesai nasi itu. Oh, selesai siap, dari itu. Selesai, siap disajikan. Udah sajikan. Nah, kemudian apa lauk pauknya? Mm-mm. Lauk pauknya itu udah baku. Nggak ada mengalami perubahan. Itulah dari dulu sampai sekarang. Yang pertama itu lauknya itu semur daging. Semur daging. Semur daging. Daging bisa daging ayam, bisa daging kambing, bisa daging sapi. Ya, asalkan semur disemurkan. Semur. Tetapi di situ tidak ada gulai. Padahal gulai itu terkenal. Mengapa di dalam saprah tidak ada gulai? Adanya semur ya itu. Semur. Dan di dalam 5 jenis itu gulai tidak masuk. Kemudian acar ikan pun tidak masuk. Bahkan opor ayam pun tidak masuk. Kalau bilang-bilang cocok tuh. Padahal cocok itu kan. Tetapi memang ada tata aturan dan makna filosofi di balik itu semua. Nah, semur daging sapi, pada umumnya katakanlah sapi, bisa juga daging kerbau ya, atau daging kambing. Tapi pada umumnya daging sapi itu memaknai bahwa pernak-pernik kehidupan itu akan ada riak-riak yang dijalani. Kalau kita makan semur daging, itu kan ada lemak-lemaknya ya. Oh iya pasti itu. Lemak. Tetapi dengan adanya ladanya atau sahangnya yang banyak di semur itu yang sebetulnya mengatur rasa. Jadi di dalam lidah sebenarnya semua rasa itu sama, tetapi yang membedakan itu lidah kita. Iya. Itu yang membedakan mana rasa pahit, mana rasa manis, mana rasa tawar, mana yang hambar, mana yang pedas. Nah, jadi cita rasa yang lezat dan nikmat untuk jenis semur ini harus banyak sahang atau ladanya. Nah, di situ dia akan membangkitkan selera untuk menikmati. Nah, untuk daging yang bagus, daging isi itu di perapiannya, apinya tidak terlalu besar pada saat kita memasak itu ya. Karena di situ kan akan berlarutan dengan kecap ya. Semur itu kan ada katakanlah kecapnya gitu kan. Dengan bumbu-bumbunya itu. Nah, di situ perapian yang sedang akan memberikan perpaduan. Daging itu akan empuk ataukah daging itu akan keras nantinya. Yang bagus itu daging yang sedang. Dia tidak keras, dia tidak terlalu lembut. Enak dikunyah. Begitu. Nah, ini untuk yang pertama semur. Semur ya. Nah, di mana letaknya semur? Letaknya semur. Yang pertama tadi kan nasi di sebelah kiri. Nasi sebelah kiri ya. Nasi di tengah. Oh, nasi di tengah. Di sebelah kiri. Semurnya sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini artinya lemak manis. Lemak pernak-pernik hidup. Bahwa hidup yang penuh tantangan ini harus diseimbangkan dengan sukacita. Apa itu sukacita? Disitulah di sebelah kanannya itu diletakkan paceri nanas. Paceri nanas ini sebetulnya untuk mengimbangi nasi basmati atau nasi kebuli tadi. Karena memang lawannya itu paceri nanas. Oh iya, betul loh. Itu. Nah, kalau di Timur Tengah, betul, apakah kebuli ataukah basmati di Arab misalnya masih dengan di India, nanas. itu kan pasti ada daging kambingnya sebetulnya. Iya. Tetapi di dalam saprahan itu tidak ada kan. Nah, untuk mengganti itu agar tetap ada adalah paceri nanas. Karena apa? Nanas ini menetralkan lemak yang tinggi. Karena tadi kan kita sudah ada semur daging. Nah, sama saja lemak baiknya itu kan, lemak bagusnya itu di situ. Nah, disitulah ada paceri nanas. Tetapi biasa juga paceri nanas ini ditambahi dengan terong warna terong biru itu biasa. Tetapi jarang-jarang sih. Tapi biasa ada ditambah itu. Nah, nanas yang baik, yang bagus untuk Untuk paceri nanas itu nanas yang
mendekati matang, tapi jangan terlalu matang sehingga dia terlalu manis. Kita harus ada rasa asamnya sedikit tapi banyak manisnya. Nah, di situ itu, dan bumbu-bumbunya itu udah umum lah ya. Bikin paceri itu udah umum. Nah, itu. Nah, kemudian di berikutnya itu ada sayur khas Pontianak namanya dalca atau delaca. Ini perpaduan Arab dengan Melayu, dengan Bugis, dengan Banjar. Sebetulnya dalca ini sebetulnya irisan terong yang dibumbu kemudian dipedas-pedasi. Nah, ini sebetulnya itu namanya dalca. Berarti jenis makannya agak pedas ini. Pedas ya. Nah, yang pertama tadi apa? Lemak. Kemudian asam. Kemudian pedas. Nah, ini ada lagi di situ, namanya itu apa namanya? Selada. Selada ini saya menduga asal kata orang Belanda, salad ya. Salad buah itu. Kalau mayones khas Kalimantan Barat apa? Tahu nggak, Son? Mayones khas Kalimantan Barat, tempoyak. Tempoyak kan mirip mayones kan? Iya. Yang dari durian ya. Biar keren sedikit. Biar keren sedikit. Mayones itu kan mirip tempoyak. Iya. Nah, jadi orang Barat itu makan ala mayones, kita udahlah makan tempoyak ya. Nah, gitu kan. Mayones kan campur-campur keju ya. Tempoyak ya. Itu kan kita tempoyak ya lah. Nah, itu biar keren sedikit. Lalu menyeimbangkan rasa. Ini kan udah lengkap nih sajian ini. Di seprahan ini, itulah adanya sambal cabai yang dinamakan sambal Panglima atau sambal Haji Dullah. Di situ, untuk membuat sambal ini menggunakan cabai rawit, bisa 5 cabai. Kemudian cabai ini diulek, diberi sedikit garam, diberi sedikit gula, jadi bertabur dengan rasa di situ. Lalu diiriskan bawang merah. Lalu dengan kulit dari jeruk sambal itu menyatu dia di situ, wah lezat sekali. Nah, lengkaplah semua sajian tadi. Lalu di mana letaknya untuk cuci tangan kubokan? Nah, itu di samping kepala saprah. Nah, ada juga orang yang tidak bisa pakai tangan, disediakanlah sendok. Ya. Nah, itu biasanya kalau masyarakat umum kita tuh kan makan pakai tangan 5 jari itu kan. Tetapi ada juga yang disediakan sendok di situ. Ada serbetnya segala macam. Nah, di samping itu ada air minum. Ada 2. Air pembuka dan air penutup. Air pembuka itu air putih. Air putih biasa. Air putih biasa. Air penutup itu namanya air serabat atau air spang. Yang warna merah. Yang warna merah. Kalau akarnya banyak, warnanya merah. Kalau akarnya sedikit, warnanya itu agak pink itu. Agak pink ya. Nah, dan tidak boleh dikasih gula. Mengapa? Iya. Kalau dia manis, orang bertahan. Kalau dikasih tidak ada rasa apa-apa, rasanya tidak sedap, orang berpikir, ini kenapa sih disuruh gini? Bagus kita pulang aja. Nah, inilah makna tersembunyi dari air serbat itu, air pengusir. Kata orang Pontianak, air pengusir. Artinya udah, air sepang itu suruh pulang. Nah, inilah hebatnya budaya Melayu. Marah pun berpantun, mengusir pun pakai makna kias. Jadi tidak perlu dengan kata-kata, cukup dengan sindiran halus, tapi maknanya dalam sekali. Nah, itulah. Jadi lengkap ya sajian kita malam ini tentang saprahan. Dan inilah isi dari hidangan bersaprah itu. Lalu jumlah orang yang duduk makannya di situ berapa banyak? Tadi sebut 6. Kepala saprah paling depan, orang yang dituakan. Berarti duduk saprahannya apakah duduknya berlantai atau bisa di meja? Di lantai pasti. Di lantai, ya, saya pernah menemukan di satu tempat. Saya bawa tamu ini. Saya bawa tamu. Kita kepingin makan saprah, makan saprahan. Sampailah saya ke satu tempat.
Di tempat itu saya bilang saya pesan paket nasi saprah untuk 4 orang. Wah, pikiran saya seperti yang menu yang saya ceritakan itu. Begitu datang apa yang disajikan? Nasi putih biasa, kemudian telur rebus, diberi saus, kemudian apa lagi? Pokoknya bukan itulah menunya. Saya tanya, loh, katanya saprahan begini. Ini apa? Ya ini cuma namanya aja Pak. Nama tempatnya makan saprahan. Tapi ini enggak tahu, kita pun enggak tahu Pak. Dari pantry, dari dapur memang ini yang disajikan. Waduh, saya bilang. Berarti di Pontianak kita belum menemukan adanya rumah makan yang menyajikan khas menu saprahan. Meskipun tidak duduk bersaprah. Karena memang banyak itu kafe-kafe, rumah makan yang menyediakan duduk melantai gitu. Tapi menunya enggak ada. Belum ada itu. Berarti hanya mengikuti tren saprahan. Tapi apa yang sajikan enggak tahu, enggak ngerti. Tidak sesuai dengan saprahan itu tadi, mungkin ya. Nah, ini juga salah satu harus menjadi pandangan kita lah. Pak Long ya, untuk sebagai mungkin kita membuat usaha. Nah, ini kalau ada yang minat untuk bikin kuliner rumahan dengan sajian ala saprahan, ini boleh dibikin itu. Satu paketnya itu kan berapa itu? 5 jenis itu. Kadang ada yang pernah dengar sampai 250, 300. Ya, tapi isinya kan enggak ada. Ada itu, ada di tempat katakanlah rumah makan yang keren dan beken. Saya datangi karena saya memang suka jalan-jalan makan-makan ya di Pontianak. Saya datangi, dari sekian banyak itu belum satu pun yang saya temukan menu saprahan ala Pontianak itu enggak ada. Belum ada. Tapi bukan ala Pontianak. Namanya aja saprahan, tapi enggak. Di situ saya temukan dalca enggak pernah ada. Dalam penyajian rumah makan belum satu pun rumah makan yang menyajikan dalca di Pontianak. Selada enggak ada. Enggak ada. Jarang sih ketemu kayak gitu. Enggak ada. Bukan jarang, enggak ada. Enggak ada. Ayo kita bikin yuk. Boleh. Nah, ini boleh nih Balai Saji Mujahidin bikin yang begituan. Ini ada tempat-tempat tertentu yang katanya itu ya katakanlah labelnya Melayu, tapi kekhasan Melayunya nggak muncul di situ. Wah, gimana itu? Orang kan kecewa juga. Orang datang dari luar ingin makanan khas Melayu Pontianak. Dia duduk, dia bayar mahal, tetapi dia juga bisa merasakan, wah di Bandung juga kita makan kayak beginian. Hampir sama rasanya gitu. Kita ke Singkawang pun makan macam itu gak, katanya kan. Nah, ke Mempawah pun kayak begini juga makannya. Jadi kita sama tapi memanjang gitu. Memanjang. Cuman kita ini lebih menempelkan label nama. Tetapi apa mutu itu tidak pernah sejalan, kualitas dan kuantitasnya itu. Nah, itu yang penting untuk kita hayatilah ya, bahwa dalam menampilkan kebudayaan itu bukan hanya untuk tren semata, tetapi kita jadikan kebudayaan itu sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa bernegara. Nah, salah satu tiang penyangga kebudayaan lokal kita itu yang dinamakan dengan local wisdom itu adalah kuliner betul. Kenduri atau kuliner. Nah, kuliner ini, persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini bisa disatukan oleh rasa. Apa itu? Apapun yang terjadi, kalau sudah duduk di meja makan, kita tuntaskan bersama. Selesai soalnya. Orang bisa berteriak lantang kalau perutnya lapar. Tapi kalau perutnya kenyang, dia akan diam. Nah, oleh sebab itu, ayo kita bicara dari hati ke hati dengan budaya kuliner. Ya begitu. Siap. Nah, dengan yang dinamakan saprahan itu sudah mengajarkan keteladanan bagi kita hidup sederhana, berpikir luhur.